Hai guys, kembali di channel aku dengan Sigri. Dan hari ini kita mau bahas-bahas tentang sesuatu yang normal-normal dan yang baru-baru. Teman-teman udah pasti tahu dari judul kan. Nah, tapi kalau misalnya sendiri kita nggak asik, makanya kita panggil langsung aja Kak Eri. Oke, bintang tamu hari ini itu seorang Kak Eri yang akan menemani saya dalam proses pembacaan berita pada hari ini. Oh enggak gitu, jangan. Nggak gitu ya. Oke. Kalau hari ini mau jadi Jeremy Teti ini. Oke. Aku jadi Najwa Shihab. Oke. Najwa Shihab perempuan. Oh salah ya? Iya. Oh ya udah. Salah. Ya dari diri kita sendiri aja. Jadi kita sendiri aja. Oke. Langsung aja kita mulai videonya. Ya, hari ini kita bakal bahas new normal. Di sini kita bakal baca dari detik.com dan kita bakal ngasih pendapat kita tentang di artikel itu. Oke. Hari ini, yang pertama ya. Sebelum kesini, menurut Darren new normal itu seperti apa? Kalau Darren menganggap satu kata itu dari artinya. Oke. Karena kalau menurut Darren, kalau orang nih, misalnya nih bahasa Inggris, kalau nggak tahu artinya, dia nggak akan tahu kan maksudnya apa. Misalnya kayak let's cooking gitu. Let's itu kan ayo, cooking itu memasak. Jadi ayo memasak gitu. Nah, sama kayak new normal, new itu kan baru. Normal itu normal kan. Normal. Jadi kehidupan normal tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru atau sesuatu hal yang baru. Berarti sama kayak Om. Ya sama Om juga ini apa? Diartikannya seperti itu. Karena kan new normal itu bukan langsung aja lah kita baca ke sini. Oke. Ini kita sumbernya dari Detik ya? Ya, detik.com. Nah, di sini aku yang dulu yang baca ya. Oke. Apa maksudnya new normal? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan pertimbangan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Jadi mungkin dari kalimat ini mungkin maksud dia itu oh iya, belum. Tadi dulu ya. Badan Bahasa sudah memberikan istilah Indonesia yaitu kenormalan baru. Kata normal sebetulnya dalam bahasa Inggris sudah dijadikan nomina, makanya jadi new normal. Badan Bahasa kemudian membuat padanya menjadi kenormalan. Karena kalau itu adjektiva kata sifat. Jadi kenormalan baru, kata ahli bahasa Profesor Dr. Rahayu Surtiati Hidayat dari UI Universitas Indonesia. Nah, jadi mungkin menurut aku ini benar. New normal adalah langkah percepatan. Mungkin ya kalau menurut aku new normal ini bakal jadi lebih efektif dan bakal nggak seberapa pengaruh dengan perekonomian Indonesia. Menurut Eri gimana? Karena kan kalau PSBB itu kan menutup mall gitu kan, kayak gitu-gitu. Berarti kan apa ya, kayak bakal turun juga kan pendapatannya kalau new normal kan enggak gitu. Pendapat Om sih sama sih ya. Jadi ini pendapat saya sih. Terus pendapat orang juga beda-beda. Mungkin buat teman-teman yang nonton juga punya pendapat sendiri. Kalau pendapat Om juga sebenarnya dengan new normal ini sih lebih apa ya? Lebih lebih bagus, maksudnya yang Om takutkan sih ya, yang Om pribadi takutkan kan ini perekonomiannya juga kan ya. Ya kalau kesehatannya udah jelas, kita juga takut sama corona lah ya. Cuman dengan adanya new normal ini ya setidaknya kita dari segi penyakitnya juga kita bisa dicegah. Dari perekonomiannya juga kita juga tetap bisa berjalan gitu. Karena terus terang sih kalau buat Om dengan adanya corona ini banyak hikmah yang buat Om sendiri, Om pribadi bagus. Ya salah satunya Om yang tadinya jarang cuci tangan sekarang sering cuci tangan. Keluar kalau sebenarnya kalaupun nggak ada corona, sebenarnya pakai masker itu kayak kalau kita motor-motor itu bagus juga kan, debu kan. Nah itu bagus. Cuman satu aja sih dari perekonomiannya aja yang terasa sama Om. Iya benar. Nah selanjutnya nih. Yang kedua sama Om ya. New normal PS Corona. Lembaga biologi ini kelihatan nggak sih? Molekuler. Kelihatan ya? Oke. Lembaga Biologi Molekuler atau LBM
Ejikman sempat menyatakan virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Karena itu istilah berdampingan lebih tepat digunakan daripada berdamai dengan virus corona. Artinya berdampingan itu ya kita bisa aja musuhan sama siapa, tapi jalan bersama-sama itu bisa. Tapi kalau damai ya itu istilah aja sih, tapi mungkin dari sudut virologi istilah berdampingan itu lebih dapat dipraktikkan ya, kata kepala LBM Ejikman, apa itu? Ejikman, Profesor Amin Subandrio. Oh, seperti itu. Manusia punya sejarah dan pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba seperti virus influenza, HIV, dan demam berdarah. Menurut Profesor Amin, yang perlu dilakukan adalah mengenali virus tersebut untuk bisa mencegah penularannya. Nah, ini bagus banget nih. Menurut aku ini setuju banget. Karena kalau menurut aku, kita mau sampai kapan hidup kayak gini? Mau sampai kapan juga, bener kata ini, virus corona itu nggak mungkin hilang. Karena dengan cepat ya? Iya, dengan cepat gitu. Mungkin kalau perlahan-perlahan mungkin bisa hilang. Bahkan virus influenza aja yang dari tahun berapa sampai sekarang aja belum hilang. Sekarang aja ini Om lagi ya. Ini kena AC nih. Nggak kena AC. Bukan corona ya? HIV juga sama, sampai sekarang belum hilang. Nah tapi ya benar, kita udah bisa berdampingan. Nah cuman kita yang harus diperlakukan, yang harus perlu dilakukannya adalah bisa mencegah penularannya. Iya benar, karena corona itu kan virus ya, kita nggak bisa lihat kan. Oke. Next. Ini ada, silakan Deren. Life with new normal. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk persiapan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten atau kota yang tengah bersiap menuju new normal. Semoga ya. Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, kata Jokowi. Penerapan new normal nantinya bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang dikawal jajaran Polri dan TNI. Selanjutnya, tatanan normal yang baru akan diperluas jika dinilai efektif. Nah, ini juga bagus nih. Jadi ada apa ya? Tadi apa? Tadi teman ada 4 provinsi dan 25 kabupaten atau kota. Berarti udah lumayan banyak yang mau mempersiapkan new normal nih. Nah di sini juga kita harus garis bawahi ya. Kalau menurut aku pelaksanaan new normal ini bagus, tapi kita harus garis bawahi. Karena kadang-kadang orang tuh kayak menganggap new normal, ada kata normal berarti udah normal lagi. Kembali biasa aja ya. Kembali biasa, tapi enggak ya. Bukan Ingat, gitu ya. Jangan dihilangin 3 huruf di depan itu, tapi penting. New itu kan baru, jadi jangan dihilangin gitu. Jadi kita memang memulai kehidupan yang baru gitu. Kebiasaan yang baru. Kita memulai kehidupan seperti dulu, seperti biasa, cuman kita ada kebiasaan baru ya, salah satunya dengan protokoler kesehatan itu, dengan memakai masker, tetap dengan jaga jarak, terus membawa hand sanitizer, seperti itu. Jadi ada, malah ada teman saya, cuman saya nggak bakal sebut. Dia sampai yang senang banget, akhirnya kita kembali seperti biasa gitu. Nah saya bilang ya seperti biasa, cuman kita justru ada hal yang harus dilakukan ya, kebiasaan baru ya, salah satunya memakai masker kayak gitu. Ini udah himbauan dari pemerintah ya, kita ikutin lah ya, karena itu udah keputusan pemerintah, juga udah dikaji, udah diperhitungkan lah ya. Oke, sekarang keempat. Protokol New Normal. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi, misal panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja mulai ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernapasan, kata Direktur Regional WHO untuk Eropa Henry P. Klug.
dikutip dari situs resmi Lembaga Kesehatan Dunia tersebut. Nah, jadi ini benar juga nih kalau menurut aku, karena harus ada pedoman gitu untuk transisi menuju new normal. Karena kalau menurut aku, new normal itu kalau misalnya tanpa ada apa ya patokan lah istilahnya, itu mungkin orang nggak akan ngerti gitu apa sih new normal. Apalagi ada kata-kata normal kan. Jadi kayak ya udah normal berarti gitu. Terus mereka nggak ngerti arti kata dari new normalnya gitu. Terus sih. sekarang kan setuju juga di beberapa Tempat tempat kerja atau kayak rumah makan kayak gitu, atau perkantoran-perkantoran kayak kemarin mau ke bank kan itu udah ada ininya lah. Jadi udah disediain apa kayak ini kan katanya harus nyediain kayak tempat mencuci tangan, terus diukur suhu tubuh, terus nyediain hand sanitizer juga. Nah itu udah oke lah. Udah oke, mantap. Ya selain kita menjauhi dari corona, ya kita juga buat kesehatan kita sendiri Ya lah. sebenarnya kalau misalnya nggak ada corona pun seharusnya ya, sih kayak gini gitu, Ya, karena kita resik kalau Iya. sakit itu bersih terus lah. Oke. Oke. Next ini terakhir ya. ya new normal di Surabaya dan Semarang. Wah, kita udah ada yang ini ya, udah apa namanya? Udah ada yang ngadain. New normal di Surabaya dan Semarang. Semarang berencana menerapkan new normal usai pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) pada Juni 2020. Salah satu yang sudah berencana menerapkan new normal adalah Dinas Pendidikan dengan pola masuk sekolah yang baru. Wah, mau masuk sekolah nih. Misal Dinas Pendidikan, saya minta kepada kepala sekolah dan yayasan punya masukan. Misal bulan Juli kelas 5 dan kelas 6 sudah boleh masuk dengan SOP kesehatan. Kelas 1 sampai 4 mungkin seminggu 2 kali masuk. Jadi kelas longgar, ada jarak atau mungkin pakai sekat. Kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Sedangkan untuk Surabaya masih memilih fokus pada penanganan COVID-19 untuk warganya. Penerapan new normal masih dipertimbangkan setelah kondisi menjadi lebih baik. Belakangan, Wali Kota Surabaya, Ibu Risma, merasa kecewa karena mobil PCR bantuan BNPB yang awalnya untuk pemeriksaan warganya dialihkan untuk daerah lain. Kita harap sih apapun nanti sekolah kita mau tetap masuk atau apa, mudah-mudahan ada apa ya istilahnya, ya ada apa ya, jadi maksudnya ada keputusan yang baik lah, maksudnya dari ke pemerintahan setempat atau ya dari pemerintah pusat, maksudnya ada keputusan yang baik itu Harus dipertimbangkan jalan juga terbaik lah, maksudnya apakah kalau nanti sekolah juga dengan catatan ya harus ada aturan seperti apa yang benar-benar emang maksudnya baik untuk semua. Ya, Walaupun misalkan kan kayak anak kecil belum kayak nggak adik tahu aku apa-apa. aja dia nggak tahu kalau apa-apa. misalnya pakai masker gitu kan dilepas lagi, katanya ngap kok nggak bisa nafas, Nah, katanya kayak gitu. gitu. Kan itu kan susah ya, sebenarnya harus dipertimbangkan. Mudah-mudahan juga. maksudnya dengan new normal ini kita ada aturan khususnya untuk yang sekolah ini tuh benar-benar yang baik lah untuk semua ya. Gitu. Ya udah sih itu aja dari kita. Ini kan hanya pendapat kita ya. Pendapat Mungkin ada kita. beberapa orang yang nggak setuju dengan pendapat kita. Nah, itu Tapi kan kata- setiap orang memiliki pendapat berbeda dan hak mengemukakan pendapatnya. Ya, yang pasti dalam video ini kita masih apa ya, hal-hal yang positif, artinya hal yang positif ya kita tetap kita jalani, kita ngasih semangat lah. Iya. Dengan adanya corona ini kita jangan jadi apa ya, Jadi, apa nggak sih punya gitu. semangat lagi atau apa ya, nggak yang mau usaha ya semangat lagi untuk usaha lagi, tapi tetap kita juga harus diperhatikan kebiasaan baru kita. Gitu sih dari kita. Oke, Ya. jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan selamat menjalankan new normal. Dadah.